Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bertemu lagi untuk membahas soal penilaian tengah semester 2 untuk matematika kelas 7. Ya, di sini Ibu gunakan soal tahun lalu yaitu tahun 2021 ya, untuk persiapan pas di tahun 2022 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Ya, untuk soal kelas 7 langsung saja di sini Ibu bahas satu persatu ya. Untuk soal nomor 1, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang benar adalah yang A, perbandingan jumlah peserta sepak bola dan musik adalah 4:3. Sepak bola, ini yang A ya, sepak bola adalah 48, musiknya adalah 36. Apakah betul 4:3? Coba kita sederhanakan ya. 48 dengan 36 itu masing-masing kita dibagi dengan 12 ya, bisa. 48 dibagi 12 hasilnya adalah 4. Lalu 36 dibagi 12 hasilnya adalah 3. Ya, berarti ini benar. Untuk yang A benar. Karena A sudah benar, sudah kita tidak perlu mencari yang lain ya. Jadi jawabannya yang A. Ya, karena kita juga harus mengatur waktu ya, harus bisa strategi. Kalau sudah ketemu sudah, kita nggak perlu nyari yang lain. Soal nomor 2. Andi dan Bagus diminta menyelesaikan pekerjaan yang sama. Untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, Andi membutuhkan waktu 75 menit. Ya, ini Andi dibanding Bagus. Andi adalah 75 menit dan Bagus membutuhkan waktu 1,5 jam. Ya, kalau perbandingan berarti kita samakan. Kalau yang 1 menit berarti yang 1,5 kita rubah ke menit. 1,5 jam berarti berapa menit? 90 menit. Ya. Dari sini 75 dibanding 90, maka kedua ruas bisa kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 15 ya. 75 dibagi 15 berarti hasilnya 5 ya. 5 dibanding 90 dibagi 15 berarti hasilnya adalah 6. 5 banding 6 ya, coba kita cek yang A dan C bukan ya. Coba kita cek yang selanjutnya ya, ternyata ada ya, jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3 Ibu sudah tulis di sini. Ada Ceta bersepeda dengan kecepatan 3 meter per detik, sudah Ibu tulis. Lalu ada Dedi bersepeda motor dengan kecepatan 54 km per jam. Maaf, ini masih per jam. Per jam ya. Nih. Bentuk sederhana dari perbandingan kedua kecepatan tersebut. Ya, di sini meter per detik dan kilometer per jam. Maka kita harus merubah salah satu. Yang dirubah yang mana? Ya, kita lebih mudah merubah yang Dedi ya. Karena kilometer ke meter itu biar tidak hasilnya bulat ya. Kalau meter ke kilo pasti nanti 0, gitu kan. Kita lebih susah. Berarti kita rubah dari kilometer ke meter, berarti kita kalikan berapa? Kalikan 1000. Berarti menjadi 54.000 meter per jam. 1 jam berapa detik? 1 jam adalah 3.600 detik. Nah, 54.000 meter per 3.600 detik. Ya,
Untuk mempermudah, kita 54.000 kita bagi dengan 3.600. Maka hasilnya adalah 15 meter per 1 detik. Ya, Ibu ulangi lagi. Jadi untuk yang ini dengan ini kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3.600. 54.000 dibagi 3.600 hasilnya 15. 3.600 dibagi 3.600 hasilnya 1 ya, atau tidak perlu kita tulis sebetulnya. Nah, jadi sekarang ini perbandingannya. Cetak 3 meter per detik, sedangkan Dedi 15 meter per detik. Berarti dari sini perbandingan yang diminta adalah bentuk sederhana dari perbandingan kedua kecepatan tersebut. Berarti 3 dibanding 15. Hasilnya adalah 1 dibanding 5. Berarti jawaban yang D. Seperti itu ya. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Perbandingan uang Ami dan Berna. Ami dibanding Berna adalah 4:3. Jika jumlah uang mereka adalah 280, maka selisih uang Ami dan Berna. Ya, di sini Ibu akan menggunakan aljabar untuk menyelesaikan soal perbandingan seperti ini ya. Caranya gampang. Jadi perbandingan yang ada ini kamu tambahkan satu variabel bebas. Variabel ingat ya, bisa dilambangkan A, B, C sampai Z. Bebas kamu mau pilih apa? Di sini Ibu lambangkan sebagai A. Berarti punya Ami adalah 4A, punya Berna adalah 3A. Jumlah uang mereka 28.000. Kalau jumlah berarti ditambah ya, berarti ya ini tinggal 4A ditambah 3A hasilnya harus 280.000. 4A tambah 3A 7A sama dengan 280.000. Berarti A nya sama dengan 280.000 dibagi 7. A nya hasilnya adalah 40.000. Ya, jadi kalau A nya sudah ketemu, mau ditanya apapun itu gampang. Kebetulan di sini yang ditanyakan adalah selisih uang Ami dan Berna. Kalau selisih berarti kita kurangi. Punya Ami 4A, punya Berna 3A. Berarti 4A dikurangi 3A sama dengan 1A. A-nya berapa? A-nya adalah 40.000. Berarti jawabannya adalah yang D, 40.000. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 5. Di sini ada perbandingan uang Andi dan Budi. Ibu tulis Andi dan Budi adalah 2:3. Lalu diketahui lagi perbandingan uang Budi dan Ceta. Di sini Budi, berarti Ibu tulis Budi di sini ya. Dan Ceta adalah 4:5. Nah, perhatikan. Berarti uangnya kan ada punya Andi, Budi, dan Ceta. Kita harus cari yang semuanya ada. Caranya bagaimana? Kita gunakan ini yang buat patokan. Ada 3 dan 4. Punya Budi, karena di Budi di perbandingan yang pertama diketahui, yang perbandingan kedua pun diketahui. Nah, langkahnya bagaimana? Nah, kita harus menyamakan. 3 dan 4 itu harus kita samakan. Berarti biar sama, kita bawa kemana? KPK atau KPK dari 3 dan 4 adalah 12 ya. Maka 3 dikali berapa biar 12? Dikali 4. Lalu
4 dikali berapa biar 12? Dikali 3. Nah, gitu ya. Sekarang kita kalikan. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. 4 kali 3 juga hasilnya 12. Lalu 5 kali 3 hasilnya adalah 15. Nah, ini berarti yang ini punya Andi, Budi, ini punya Ceta. Berarti perbandingannya 8, 12, dan 15. Berarti jawabannya A. Jumlah suhu badan Poppy dan Kia adalah 158 derajat Fahrenheit. Saat itu Kia dalam keadaan sakit flu, sehingga suhu badannya 39 derajat Celcius. Suhu badan Poppy pada saat itu adalah, nah, karena di sini jawabannya dalam bentuk Celcius, maka yang 158 derajat Fahrenheit kita rubah ke derajat Celcius. Ya. Masih ingat? Berarti caranya 5/9 dalam kurung suhunya 158 derajat dikurangi 32, ya. Berarti 5/9 dikali dengan 126. Ya, 126 sehingga didapat hasilnya adalah 70 derajat Celcius. 70 derajat Celcius. Sedangkan pada saat itu suhu badan Kia 39. Maka suhu badan Poppy berarti 70 derajat Celcius dikurangi 39 derajat Celcius. Maka hasilnya 31 derajat Celcius. Ya, berarti jawabannya yang C. 31 derajat Celcius. Kita lanjut untuk soal nomor 7. Ya, soal nomor 7 adalah soal skala, ya. Peta di atas mempunyai skala 1/2.500. Jarak kota Purwokerto dengan Kebumen pada peta, berarti di sini JP, ya, jarak pada peta adalah 2 cm. Maka yang ditanyakan adalah JS atau jarak sebenarnya. Ya, Ibu beberapa kali menyampaikan baik yang ditanya JP ataupun JS ataupun skala, kita pakai rumus satu saja, bahwa skala itu adalah jarak pada peta dibanding jarak sebenarnya. Setelah itu kita masukkan yang diketahui. Jadi S-nya adalah 1/2.500, maka bisa Ibu tulis 1/2.500 sama dengan JP-nya berapa? JP-nya adalah 2, JS-nya ditanyakan. Ya, setelah itu berarti tinggal kita kalikan silang. JS kali 1 berarti sama dengan JS 2 kali 2.500. 2 kali 2.500 berarti 2 kali 25 50 tambah 0 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Berarti hasilnya adalah 5 juta cm. 5 juta cm kita rubah ke kilometer, berarti dibagi dengan 100.000. Nolnya buang 5. 1 2 3 4 5. Berarti hasilnya tinggal 50 km. Jawabannya yang B. Kita lanjut untuk soal nomor 8. Sebuah denah rumah memiliki ukuran 4x6. Ya, denah rumah itu ukurannya 4x6. Jika ukuran rumah sebenarnya adalah, ini cm, ya, ini cm.
ukuran rumah sebenarnya adalah yang ini 10 meter, panjangnya 15 meter. Yang ditanyakan skala. Ya, tidak usah bingung ya. Skala adalah jarak pada peta banding jarak sebenarnya. Ya, kamu ambil salah satu. Mau lebarnya boleh, panjangnya boleh. Karena angkanya lebar lebih kecil, ibu pakai lebar ya. Berarti 4 cm dibanding, kalau lebarnya 4 cm pada peta, jarak sebenarnya adalah 10 meter. Maka masing-masing kita rubah ke senti. Berarti 4 cm dibanding, ya 10 meter dirubah ke senti, berarti tambah 02 ya, sentimeter. Ya, masing-masing kita bagi dengan 4. Ya, masing-masing dibagi 4, berarti 4 bagi 4 hasilnya 1, 1000 dibagi 4 hasilnya adalah 250. Maka skalanya 1 banding 250. Berarti jawabannya C. Kita lanjut untuk soal nomor 9. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ya, biar cepat kita lihat dulu permintaannya apa sih. Di antara pernyataan tersebut yang merupakan perbandingan berbalik nilai. Nah, coba. Yang pertama, jumlah hewan ternak dan waktu yang dibutuhkan untuk menghabiskan makanan. Ya, kalau hewannya semakin banyak, ya naik ya. Kalau hewannya semakin banyak, berarti waktu untuk menghabiskan semakin sedikit kan? Yang makan banyak otomatis habisnya lebih cepat. Maka ini berbalik nilai. Jumlah barang yang dibeli dengan jumlah harga. Kalau barangnya yang dibeli semakin banyak, maka harga yang harus dibayar semakin banyak dong. Maka dia naik semua. Maka itu adalah perbandingan senilai. Berarti ini bukan. Banyak hewan ternak dengan banyaknya persediaan makan. Hewan ternaknya semakin banyak, berarti persediaan makannya semakin sedikit. Ya, ini benar ya untuk nomor 3. Nomor 4, banyaknya pekerja dengan produksi yang dihasilkan. Semakin banyak pekerja, otomatis produksinya semakin banyak juga. Berarti ini bukan. Berarti yang betul 1 dan 3. Berarti jawaban yang B. Kita lanjut untuk soal nomor 10. Pernyataan yang benar dari tabel di atas. Ya, ini soal gampang juga. Yang pertama, perbandingan jarak tempuh mobil dan motor adalah 1 banding 2. Jarak tempuh mobil adalah, ini yang A, kita bahas ya, 30, motor adalah 20. Berarti perbandingannya adalah 3 banding 2. Ini 1 banding 2, berarti A salah. Coba yang B. Perbandingan jumlah bahan bakar mobil dan motor adalah 2 banding 3. Bahan bakar ini ya, mobil dan motor. Mobil 6, motor 2. Berarti kalau kita sederhanakan menjadi 3 banding, masing-masing dibagi 2. Berarti 3 banding 1. Ini 2 banding 3. Berarti salah juga. Ini salah, ini salah. Coba yang C. Perbandingan jarak tempuh mobil dan motor. Jarak tempuh mobil dan motor 30 banding 20. Berarti 3 banding 2. Betul ya? Ini betul. Berarti sudah ketemu jawaban. Jawabannya yang C. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Untuk part 1 Ibu bahas sampai nomor 10 ya. Jadi untuk soal selanjutnya sampai bertemu di part 2. Terima kasih sudah mengikuti channel Ibu. Jangan lupa ya, jika kalian menyukai channel ini tekan tombol like-nya. Dan bagi yang baru pertama kali gabung dengan SC Mat, ya, solusi mudah belajar matematika.
silakan kalian tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.